lembaran bulan April bukan dengan pelaporan SPT badan atau apa, itu sudah banyak lah Bapak Ibu teman-teman yang hal itu, tapi kita harus mempersiapkan terkait pemeriksaan ya. Kenapa? Karena sejak berlakunya PMK 15 2000 ya, di mana diundangkan tanggal 14 Februari, saat itulah PMK ini berlaku sebagai dasar hukum untuk prosedur pemeriksaan. Jadi PMK 17 sudah dicabut tuh ya. Jadi untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang terbit surat perintah pemeriksaannya sejak PMK ini terbit akan mengikuti PMK ini Bapak Ibu. Terus kalau PMK yang 17 bagaimana? Artinya pemeriksaan-pemeriksaan yang masih ongoing, yang belum selesai, walaupun sudah terbit PMK ini, masih mengikuti prosedur PMK yang lama. Di antaranya SPHP bisa minta perpanjangan 3 hari dari 7 hari dan sebagainya. Ya, di sini nanti kita akan kupas beberapa poin-poin penting terkait perubahan-perubahan dan hal-hal isu-isu yang akan menjadi pemeriksaan ke depannya. Sebenarnya PMK 15 ini sudah pernah kita bahas bersama sekitar bulan Maret, Mas Adit ya, pada waktu, atau bulan Februari. Belum puasa kayaknya ya. Februari, sekitar Februari, Pak. Ya, belum puasa udah kita bahas, cuma kita mungkin teman-teman belum belum tune in karena belum ada yang kena pemeriksaan. Saat ini kita sama-sama diskusi hal ini. Oke, saya lanjutkan dulu Mas Adit ya, izin. Oke, Bapak Ibu semuanya, jadi PMK 15 ini seperti biasa memang amanahnya dari Undang-Undang KUP, di mana pasal 31 menganggarkan tentang pemeriksaan, dan nanti akan disambungkan dengan konteks dan simplikasi. Makanya Bapak Ibu kalau melihat, atau di print saja nanti PMK 17 dengan PMK 15, total halamannya beda. PMK 15 ini hanya 30-an pasal, sementara PMK 17 ada 90-an pasal. Ya, itu beda sekali, berarti lebih simpel, lebih jelas ya. Kenapa? Karena memang nanti harapannya dengan konteks semuanya simpel. Nah, di mana mulai kita dengan pasal 31, dasar hukum pemeriksaan awal, di mana undang-undang menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja keluar, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan keluar, ternyata PMK 17 masih berjalan, belum ada PMK baru. Nah, terlalu lama itu keluar lah, bersamaan dengan konteks jalan, akhirnya disiapkanlah PMK yang menjembatani proses pemeriksaan dan konteks. Oke. Kenapa? Karena nantinya semuanya Bapak Ibu secara sistem semuanya, sistematis semuanya pemeriksaan segala macamnya ya. Kalau saya mengambil runut di sini, saya melihat isu terakhir Mas Adit bahwa adanya surat edaran Mahkamah Agung yang kamar pajak ya, kamar pajak, di mana menyatakan bahwa sebelumnya di pengadilan pajak itu kan ada pembuktian bebas istilahnya Mas Adit ya. Semua orang bisa membuktikan. Gitu. Tetapi adanya surat edaran SEMA dari Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa jika ada dokumen yang diminta pada saat pemeriksaan secara terperinci dan tidak disampaikan ya, tidak disampaikan, maka tidak akan dipertimbangkan. Nah, kata kunci adalah tidak dipertimbangkan tapi jika dirinci. Nah, rinciannya apa? Tentunya nanti di peminjaman dokumen. Nah, peminjaman dokumen harapannya nanti dengan konteks misalnya rekening koran menyatakan 7 di SPT-nya, tetapi dari tim pemeriksa pajak berdasarkan SIL, Sistem Informasi Laporan Keuangan, dan berdasarkan bank, bukti bank segala macam, mendapatkan beberapa rekening lain, jika diminta dan tidak diberikan nanti bisa menjadi alat bukti jika tidak direspon oleh pemeriksa.
oleh wajib pajak pada saat pemeriksaan tidak disampaikan, maka tidak bisa dijadiin dokumen pendukung. Jadi kayaknya sambung menyambung sih gitu. Oke, jadi yang membedakan PMK 17 dan PMK 15 adalah PMK 17 itu di merger dengan PMK 256 tentang PBB menjadi PMK 15. Jadi kebayang Bapak Ibu ada dua PMK tentang pemeriksaan pajak sebagaimana biasa pajak pusat lah ya, dan pajak daerah atau mohon maaf dan PBB dikumpulin dalam satu PMK. Harusnya kan lebih tebel dong, tapi ternyata faktanya lebih lebih simpel itu, lebih kecil. Ya, berarti ada yang perlu Bapak pelajarin, lebih simpelnya tuh di mana. Kalau mau belajar ya tentunya Bapak Ibu baca dulu PMK 17 dan PMK 256 sehingga akan tahu di mana pos-pos yang berubah. Istilahnya kalau dalam kita belajar ilmu agama Islam, asbabun nuzul ya Mas Adit ya. Sebab-sebab turunnya ayat ya. Gitu. Jadi tentunya akan beda. Nah, nanti yang perlu jadi isu adalah pemeriksaan di sini lebih efektif dan lebih efisien sehingga jangka waktu singkat. Harapannya Bapak Ibu semuanya kita juga berharap tidak ada yang namanya pemeriksaan lewat waktu. Terlalu banyak saya mendapati pertanyaan di grup, Pak, saya sudah diperiksa sudah tahun belum SPHP. Iya, saya akui. Bahkan pada waktu saya masih sebagai pemeriksa pun saya ada beberapa pemeriksaan yang lewat waktu juga. Dan pasti ada penjelasan di balik itu, argumen di balik itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan Cortex System, itu isu pemeriksaan yang lewat jangka waktu pemeriksaan, dan jangka waktu tanggapan itu mudah-mudahan hilang. Karena nanti akan terinput di sistem semua. Ya. Nah, kemudian adanya entry meeting dan pembahasan temuan sementara. Ini ada yang baru nih. Bapak Ibu harus memulai entry meetingnya sama pembahasan temuan sementara. Temuan sementara dulu mungkin beberapa pemeriksa melakukan hal tersebut tapi informal. Sekarang diformalkan, bahkan ada aturannya. Harus ada di BAPK, harus ada penjelasan tertulis di mana pembahasan temuan sementara harus dilakukan 1 bulan sebelum terbitnya SPHP. Itu ada. Nanti kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, implikasi peraturan itu di mana dua PMK itu menjadi satu. Kemudian ketentuan ini bersifat internal, ya bersifat internal, tidak diatur, meliputi ada beberapa yang tidak yang bersifat internal itu tidak diatur di sini, yaitu kertas kerja, laporan hasil pemeriksaan dan instruksi ulang. Inilah beberapa yang di PMK sebelumnya dimasukin, makanya kertas kerja, makanya PMK dulu tebel, karena ada 3 pos itu, membahas tentang kertas kerja, laporan hasil pemeriksaan, dan pemeriksaan instruksi ulang. Sekarang itu diatur di internal, ya bersifat. Kemudian tipe-tipe pemeriksaan, ada pemeriksaan lengkap, pemeriksaan terfokus, dan spesifik. Nah, kemudian struktur pemeriksaan. Nah, struktur pemeriksaan itu bagaimana? Dulu berdasarkan lokasi atau lapangan dan kantor, sekarang berdasarkan tujuan. Tujuannya apa? Menguji kepatuhan dan tujuan lain. Jadi dulu ada PSL, nyebutnya PSL itu pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap dan lapangan. Kemudian PSK, pemeriksaan sederhana kantor. Ya. Nah, yang paling penting sekarang adalah adanya jangka waktu pemeriksaan. Dulu jangka waktu pemeriksaan meliputi jangka waktu pengujian lapangan, yaitu 6 bulan. Jika kantor adalah 4 bulan. Dan ditambah jangka waktu pelaporan 2 bulan. Kalau tujuan lain tidak berubah, masih 4 bulan. Nah, sekarang jangka waktu pengujian itu adalah kalau pemeriksaan lengkap 5 bulan. Ya, pengujian ya. Dan pengujian itu berarti sampai dengan SPHP selesai gitu ya. Kemudian pemeriksaan terfokus 3 bulan, kemudian pemeriksaan spesifik 1 bulan, bahkan ada namanya nanti pemeriksaan data konkret 10 hari kerja.
Kemudian ada pelaporan, di mana pelaporan adalah 30 hari kerja dan kalau data konkret 10 hari kerja. Jadi Bapak Ibu di sini lebih cepat harusnya pemeriksaan ya. Kita sama-sama berharap pemeriksaan betul-betul cepat. Kenapa? Karena eh, kepastian hukumnya jelas. Saya jujur sampai dengan sekarang ada pemeriksaan yang sudah hampir 1,5 tahun, SPHP aja belum. Jujur ada yang saya lagi pegang sekarang. Dan kita udah coba tanya ke KPP, ya KPP-nya menanyakan, mohon maaf Pak, Bu, masih ada yang urgent. Ya, ya biarkanlah, itu aja lah. Nikmatin aja. Nah, jangka waktu perpanjangan pemeriksaan dulu bisa dilakukan, sekarang hanya jika pemeriksaan grup saja. Ya, dulu semuanya bisa, sekarang hanya pemeriksaan grup saja, dan itu pun diperpanjang bisa 4 bulan saja. Jadi kalau nanti ada indikasi pemeriksaan grup atau pemeriksaan WP yang ada transfer pricing, maka bisa melakukan perpanjangan 4 bulan. Ya, Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau pemeriksaan kantor dan lapangan dulu perpanjangan 2 bulan, kalau yang eh, apa namanya yang transfer pricing bisa sampai 18 bulan itu termasuk perpanjangannya. Sekarang sudah nggak bisa panjangan pemeriksaan. Nah, norma-norma baru adalah ada beberapa yang tidak diatur di sebelumnya, seperti penambahan peraturan adanya pihak ketiga atau selain yang diminta, jadi bisa mereka minta dari pihak ketiga untuk ditandatanganin, kemudian menghapus terkait kuesioner. Kuesioner itu dihapus, kuesioner pemeriksaan. Kemudian penyesuaian kriteria penangguhan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan kalau dinaikkan ke bukti permulaan kan tertangguh tuh. Nah, sekarang penyesuaiannya ada. Kemudian penangguhan pemeriksaan ke bukti permulaan juga ada jika tahun pajak yang sama. Nah, itu pemeriksaan juga yang baru ya Bapak Ibu ya. Pemeriksaan tidak dilakukan dalam hal pemeriksaan bukper atau penyidikan sedang berlangsung. Jadi tidak bisa tuh diperiksa karena lagi diperiksa bukper atau disidik. Kemudian dalam hal pemeriksaan ditangguhkan atau kemudian dilanjutkan, pemeriksaan dilakukan dalam sisa jangka waktu pemeriksaan. Jadi ditangguhkan, nanti diperiksa ulang, dan pada waktu diperiksa itu sudah dilakukan 3 bulan, harusnya 5 bulan, berarti nanti sisa 2 bulan aja. Tidak bisa melakukan perpanjangan lagi. Itu, nanti adanya PDP, pemeriksaan ulang, bisa. Kemudian penambahan peraturan penyampaian dokumen pemerintah secara elektronik, standar pemeriksaan adalah standar yang digunakan ini. Yang saya cermati di sini Bapak Ibu, artinya apakah kemungkinan pemeriksa pajak akan juga memeriksa PBB, dan mungkin iya. Karena kalau Bapak Ibu belajar Brevet ABC juga ada PBB kan. Jadi pemeriksaan PBB ada kemungkinan iya, apalagi sektor-sektor tertentu, migas, tambang, kemudian kehutanan, pertanian, dan kelautan mungkin ada yang PBB alam itu. Ini nanti akan dilihat Bapak Ibu beberapa mapping babnya ya. Itu ada. Nah, ini laman landasan menteri. Bapak Ibu kalau mau melihat urutannya ya di sini ya, alur proses pemeriksaan, kewenangan tujuannya sampai dengan ke bawah. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di urutan di SPH, di PMK. Jadi PMK itu urutannya seperti ini. Nah, ini alur pemeriksaan. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah dengan alur pemeriksaan Bapak Ibu ya. Hampir mirip yang sama dulu seperti biasa. Yang menjadi perbedaan sekarang adalah yang penting-penting ya, bahwa pada saat pembahasan pertemuan dengan wajib pajak, itu wajib pajak bisa dilakukan via Zoom juga. Dulu nggak terlalu diatur di PMK-nya. Sejak ada pandemi sekarang bisa dilakukan via Zoom ya, digital bisa. Kemudian terkait eh, apa namanya tuh, permintaan dokumen, kalau datang kan diminta dokumen itu
bahkan penyampaian koresponden itu nanti bisa dilakukan via email. Bahkan nanti kalau sudah korteks berjalan dengan lancar, itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan dokumentasi itu di apa dashboard Bapak Ibu sendiri. Tahu-tahu diperiksa ada SP2 pemeriksaan di sana. Tahu-tahu peminjaman dokumen ada di sana. Ya, di dashboard pemeriksaan nanti ada sendiri. Ya. Nah, nanti setiap dilakukan step-step itu dari pemeriksa pajak akan entry, misalkan mau memanggil, ya, mereka akan mengentri panggilan, gitu Bapak Ibu. Jadi memang paperless dan nanti diharapkannya segala macamnya via online. Via online dalam artian dokumen nanti akan kita sampaikan dengan via email atau kita pakai drive Google Drive atau apapun ya. Yang perbedaan mendasar di sini adalah paling penting buat kita semua, yaitu adanya poin pembahasan temuan sementara. Ya, pembahasan temuan sementara. Jadi temuan sementara itu bisa dilakukan pembahasan oleh wajib pajak dan tim pemeriksa. Setelah tim pemeriksa menyampaikan, itu permintaan pembahasan itu bisa disampaikan oleh tim pemeriksa ke wajib pajak. Temuan sementara itu adalah maksimal ya 1 bulan sebelum SPHP. Jadi misalkan saya meriksa nih, saya mau meng-SPHP, taruhlah saya mau SPHP nanti di tanggal 20 Mei nih, atas waktu saya harus pengujian, harus SPHP adalah 20 Mei. Berarti 20 April saya harus sudah menyampaikan temuan sementara. Ya, dan kata-kata temuan sementara itu saya bertanya ke tim pemeriksa, saya bertanya ke teman-teman internal DJP, itu wajib Bapak Ibu, wajib disampaikan oleh mereka. Tetapi pada waktu saya konfirmasi lebih lanjut, apakah temuan sementara ini nanti yang akan menjadi cikal bakal SPHP. Misalnya temuan sementara ada 10 poin nih. Kemudian SPHP-nya apakah berasal dari 10 poin tersebut? Mereka menyampaikan tidak ada ketentuan hal tersebut. Ya, bukan apa? Karena bahkan di temuan sementara itu, kalau Bapak Ibu lihat daftar lampiran PMK-nya, temuan sementara itu bukan cuma materi saja. Temuan sementara itu bisa menjadi berbentuk pertanyaan terkait kampanye profil perusahaan. Temuan sementara itu bisa berbentuk misalkan pada waktu peminjaman dokumen direkturnya ABC, tapi berdasarkan dokumen yang pemeriksa pajak temukan direkturnya ABD. Itu masuk dalam dokumen-dokumen yang termuat dalam pembahasan pada waktu temuan sementara. Jadi temuan sementara itu tidak terbatas terkait materi saja. Pendalaman atas proses pemeriksaan bisa dilakukan oleh pemeriksa di situ. Nah, jadi kita tidak bisa terlena dengan adanya temuan sementara yang nanti akan jadi SPHP. Syukur Bapak Ibu kalau memang temuan sementara itu menjadi SPHP, karena minimal membantu pekerjaan kita sebelum SPHP terbit. Tapi kalau karena temuan sementara itu misalkan 5 poin, tiba-tiba kita bisa menyampaikan bantahan, let's say 3 diterima, harusnya kan harapan kita tinggal 2 dong temuan. Kita tidak tahu, siapa tahu dalam proses 1 bulan pada waktu pembahasan temuan sementara itu ada temuan-temuan lain. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat SPHP itu Mas Adit kita bersama terima, SPHP itu sekarang tidak 7 hari kerja, sekarang 5 hari kerja dan tidak bisa perpanjangan Bapak Ibu, tidak bisa perpanjangan. Nah, makanya harus berhati-hati Bapak Ibu yang mendapatkan SPHP, karena SPHP itu dihitung sejak disampaikan. Dan karena sekarang email sudah dianggap sebagai koresponden penyampaian, ya, nantinya Kortes pun dianggap sebagai koresponden penyampaian, itu
hitungannya mulai dari sana. Jadi kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia pajak, ambil contoh konsultan pajak ataupun Anda tax manager, ya sekarang harus mulai siap-siap 5 hari kerja, Bapak Ibu, ya tidak boleh perpanjangan, ya sehingga waktu 5 hari kerja itu betul-betul harus kita efektifkan. Kebayang nggak kalau temuan sementaranya berlembar-lembar? Nah, sama Mas Adit pernah mendapatkan SPAP 50-an halaman, Mas Adit ya. SPAP 50 Betul, halaman, Pak. Pak. Itu kalau 5 hari kerja, kayaknya pusing juga sih. Makanya paling paling kita memaksimalkan yaitu jangka waktu pembahasan. Kita bisa memaksimalkan mitigasi resiko kita dengan jangka waktu pembahasan. Di mana jangka waktu pembahasan itu seharusnya adalah 30 hari kerja. Ya, 30 hari kerja. Kalau dulu 1 bulan ya, sekarang 30 hari kerja ini Mas Adit. Sampai dengan Betul, Pak. itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa, jadi Bapak Ibu lihat ini sejak SPAP disampaikan, dalam 30 hari kerja harus keluar LHP, laporan hasil pemeriksaan. Artinya dalam 30 hari kerja, itu prosesnya tersebut. Kalau dikurangin dengan risalah, ada tangan segala macam, tentunya ya 25 hari kerja lah. 25 hari kerja 1 bulan. Makanya maksimalkan pembahasan, yaitu sejak SPAP diterima, itu prosesnya adalah 1 bulan kurang lebihnya. Bapak Ibu maksimalkan di sana, ya. Maybe menanggapinya ngejar waktu 5 hari kerja silahkan. Dokumen akan kami susukan misalkan. Kita berharap pemeriksaannya wise sehingga pada waktu pembahasan diterima. Pada pembahasan juga dipertimbangkan di situ Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita sia-sia waktunya. Gitu. Karena jangka waktu sejak terbitnya SPHP sampai terbitnya laporan hasil pemeriksaan itu harus 30 hari kerja. LHP sama dengan SKP maksimal 30 hari kerja. Maka kalau ada SPHP ke LHP dan karena SKP itu berdasarkan LHP nanti lebih dari 33 hari kerja, Bapak Ibu bisa mempertanyakan hal tersebut tentunya. Oleh karena itu, manfaatkanlah pembahasan tersebut. Kita tertekan sekarang dengan jangka waktu 5 bulan. Tapi harapannya jangka waktu pembahasan bisa kita maksimalkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, proses kita mulai sengketa mulai awal adalah pada saat pembahasan temuan sementara. Tapi kalau pembahasan temuan sementara tim pemeriksa masih ngambian, yang penting memberikan temuan sementara sebagai formal 1 bulan sebelum SPHP, istilahnya menggugurkan kewajiban, ya dia nanti SPHP bisa simsalabim banyak ini. Yang satu masalahnya di situ ya Bapak Ibu. Mulai sekarang Bapak Ibu mulai berhati-hati di situ. Nah, sekarang dari tadi kita bicara tentang alur-alur. Sekarang kita bicara tentang tujuan pemeriksaan dan tipe pemeriksaan. Apa aja sih yang diuji? Apa aja sih yang diperiksa? Ya, pemeriksaan itu bisa untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain. Menguji kepatuhan diantaranya adalah SPTLB, SPT rugi, hal-hal tersebut ya. Kemudian kalau tujuan lain ya pemberian NPWP, PKP, pencabutan PKP itu tujuan-tujuan lain. Yang jadi eh, isu baru adalah adanya pemeriksaan terfokus, pemeriksaan lengkap, dan pemeriksaan spesifik. Nah, saya pada waktu Februari sudah pernah menyampaikan kan bahwa yang namanya pemeriksaan lengkap yaitu adalah atau satu atau beberapa pos dalam SPT dan atau SPOP PBB secara mendalam ya gitu ya. Ini sorry kebalik ini sepertinya. Pemeriksaan lengkap itu seluruh pos ya. Terbalik ini, mohon izin. Pemeriksaan lengkap itu seluruh pos.
Kemudian pemeriksaan terfokus itu adalah yang spesifik saja. Terfokus, lengkap. Ya. Jadi pemeriksaan lengkap itu mencakup seluruh, kalau dulu disebut adalah all texts, ya, all texts. Kalau pemeriksaan lengkap, kalau pemeriksaan terfokus, fokus atas satu atau beberapa pos saja. Jadi misalnya saya mau sebagai tim pemeriksa nih, karena mendapatkan perusahaan rugi, kita dalamin nih ruginya karena apa? Oh, karena COGS yang besar. COGS yang besar karena apa? Oh, karena transaksi pembeliannya ke grup. Ya bisa, Bapak Ibu. Kita hanya meriksa pos COGS di purchase saja. Itu yang namanya terfokus, ya. Nah, kemudian eh, ada juga pemeriksaan spesifik, yaitu pemeriksaan satu atau beberapa pos, tapi secara sederhana, spesifik saja, spesifik. Jadi Bapak Ibu, eh, sebetulnya hampir sama. Saya nggak terlalu yakin apakah nanti ada pemeriksaan hanya pos-pos tertentu saja. Karena ini kan seperti pada waktu saya jadi pemeriksa, namanya adanya audit plan, audit program. Kita misalnya pada waktu sebelum memeriksa itu sudah membuat audit plan atau audit program, karena terakhir saya supervisor. Dan pada waktu itu saya melakukan ekualisasi, saya melakukan telaah atas SPT, dan kita hanya pos-pos ini saja. Tapi dalam faktanya memang kita all taxi, semua pos kita periksa. Kenapa kita begitu? Karena kadang pada waktu diperiksa oleh instansi lain, kami sebagai Ditjen Pajak diperiksa entah Kanwil, entah kantor pusat, bahkan entah BPK atau apapun. Loh ini kok pos ini nggak diperiksa? Loh ini kok pos ini nggak diperiksa? Sering ditanya gitu Mas Adit. Makanya backup kita dulu adalah, ini Pak, di audit plan yang sudah kami tim sampaikan ke Bapak Kepala Kantor dan disetujui, kami hanya memeriksa pos-pos ini saja. Penyebab rugi adalah pembelian yang tinggi, penyebab rugi adalah eh, biaya gaji yang tinggi. Oleh karena itu fokus kita adalah purchase dan biaya gaji dan PPh pasal 21 dan pajak masukan pembelian, paling itu. Begitu kita sampaikan, nah, terus ini kan kemungkinan ada temuan, iya, kemungkinan ada temuan, iya, tapi kan udah jelas audit plan, audit program kita hanya fokus di sana saja. Mudah-mudahan nantinya dengan dinaikkan audit plan, audit program, dulu pakai SE ya, sekarang dengan PMK ini, teman-teman pemeriksa itu lebih berani hanya fokus ke beberapa pos saja, ya, harapannya begitu. Makanya lebih spesifik, lebih simpel harusnya. Gitu. Jadi kalau jadi pemeriksaan sekarang lebih enak kayaknya nih. Oke, Bapak Ibu, itu yang berubah-ubah. Ini kalau jenis-jenis pemeriksaan dan kriteria ini. Nah, sekarang yang paling penting adalah adanya pemeriksaan data konkret. Pemeriksaan data konkret itu hampir mirip SP2DK yang skakmat lah istilahnya. Nah, kalau ditanya punya SP2DK yang skakmat. Sebelum kita membahas tentang pemeriksaan data konkret, kita harus tahu data konkret itu apa. Data konkret atau DAKON adalah data yang diperoleh atau dimiliki oleh Ditjen Pajak berupa faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan sistem DJP, tetapi belum atau tidak dilaporkan WP pada saat SPT masa. Jadi ditemukan pembeli mengkreditkan, Anda nggak lapor SPT masanya PPN dengan lengkap. Jadi ada udah buka faktur nih, resmi dari DJP, tapi Anda nggak laporkan. Terlewatkah atau apa? Itu data konkret, ya. Skakmat lah istilahnya, segmen. Kemudian adanya bukti potput, potongan pungutan, PPh yang belum atau tidak dilaporkan. Jadi misalnya ada orang memberikan jasa ke Anda, berarti Anda akan membiayakan, dan pada saat membiayakan atau menjadi penghasilan orangnya Anda potong atau Anda pungut juga bisa jadi, ya.
tetapi Anda tidak setor lapor. Nah, itu pada saat SPT masa tidak ada. Nah, otomatis akan dilakukan, kalau dulu di SP2DK, sekarang bisa langsung dieskalasi dengan pemeriksaan data konkret. 10 hari kerja. SP2DK bisa jadi nggak berlama-lama, BA bisa diskusi segala macam, tapi kalau pemeriksaan, SP2 pemeriksaan itu harus di-close dengan laporan hasil pemeriksaan dan produk hukum, entah SKP atau STP. Kemudian adanya bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban wajib pajak. Misalnya, ambil contoh yang lagi rame dokter lah, misalnya. Dokter-dokter lapor SPT-nya, dia mendapatkan penghasilan dari satu rumah sakit saja. Ternyata didapatkan informasi loh ya, saya bilang bukan data, informasi, bukti-bukti, adanya bukti-bukti transfer, adanya bukti-bukti beliau misalkan paspor segala macam, melakukan pelatihan ke luar negeri, atau memberikan seminar, atau dia menjadi narasumber. Nah itu kan tentunya ada aspek pajaknya, karena dia mendapatkan penghasilan. Nah, beliau terlupa tuh, gitu. Terlepas dari dilakukan pemotongan pemungutan, dibukakan faktur atau enggak, yang pasti begitu beliau memberikan sesuatu yang bernilai profit, itu kan ada potensi pajak. Jadi bisa dihitung kewajiban pajaknya. YouTuber yang AdSense-nya itu misalnya apa-apa. Ya, nah, semuanya ini bisa dilanjutkan jika tidak mau selesai, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih tinggi yaitu spesifik. Jadi kalau misalnya faktur pajak awalnya cuma bulan PT penjualan ke PT A di bulan Januari, gara-gara wajib pajaknya yang diperiksa Dota itu nggak mau oke, ngeyel terus, mungkin akhirnya dieskalasi dinaikkan dengan pemeriksaan sederhana, otomatis bisa jadi 1 tahun ya, diperiksa semua aspek pajak PPN-nya, bukan cuma penjualan ke PT A. Siapa tahu ada juga penjualan-penjualan ke yang lain yang nggak buka, dan awalnya tersumber dari satu itu. Jadi hati-hati dengan adanya Cortex itu, sekarang sudah nongol semua ya. Ini adalah kriteria-kriteria pemeriksaan tujuan lain. Jadi Bapak Ibu, ada sampai berapa itu? Y itu apa berarti? X, Y itu, Y itu berapa kalau Y? 25. Ada 25 kriteria. Kalau Anda merasa ada di situ, berarti Anda ada kemungkinan bakal terperiksa. Mulai dari pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan PKP jabatan, pencabutan PKP, sampai dengan pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan, kriteria lainnya untuk ketentuan peraturan perpajakan. Fasilitas perpajakan yang misalnya insentif, tax holiday, atau kemarin terkait COVID. Nah, itu bisa ya. Bapak Ibu lihat sendiri, apakah saya ada di sini. Kalau saya ada di sini, jadi saya ada kemungkinan bisa diperiksa tujuan lain. Nah, kemudian tentang standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan seperti biasa ada standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan. Yang biasa kita dapatkan adalah standar umum dan standar pelaksanaan. Karena standar pelaporan itu internal DJP yang menyimpan, karena laporan hasil pemeriksaan kita kan tidak dapat. Kecuali nanti kita beracara di pengadilan pajak, bisa mendapatkan LHP-nya mereka, atas harga mereka. Cuman Bapak Ibu bisa melihat di standar umum dan pelaksanaan, itu Bapak Ibu bisa memulai dari hal itu. Istilahnya kalau Anda memang betul-betul niat nih, aku mau konfrontasi sama DJP nih dari awal nih. Standar umum mendapatkan, yaitu pemeriksanya mendapatkan pendidikan atau pelatihan teknis apa enggak, kompeten apa enggak. Nah, kemudian memiliki integritas, independensi dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pajak. Ya, Anda bisa tuh mau izin Bapak, Bapak lulusan dari mana misalnya. Pemeriksa itu minimal D3. Kalau dia D1 kan berarti nggak kompeten.
Nah, tetapi tentunya DJP juga nggak akan blunder sampai orang yang D1 jadiin pemeriksa kan nggak mungkin ya. Kemudian standar pelaksanaan yaitu persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan, kemudian melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Nah, terkait metode dan teknik pemeriksaan, sampai dengan sekarang, pemeriksa dan kita semua masih mengetahui bahwa metode dan teknik pemeriksaan memakai SE 65 2013. SE 65 2013 adalah turunan dari PMK 17. PMK 17 sudah dicabut, diganti dengan PMK 15 ini. Nah, nanti aturan turunan PMK 15 untuk metode teknik apa ini? Bisa jadi nanti ada SE baru terkait metode dan teknik. Karena apalagi dengan aspek digital ya, pasti ada nanti sebentar lagi mungkin akan ada PMK surat edaran tentang metode dan teknik pemeriksaan. Karena tentunya kalau pemeriksa menyandarkan SE 65 sebagai metode dan teknik pemeriksaan untuk PMK 15 tentunya nggak relevan karena udah tidak berlaku. Cantolannya nggak berlaku, SE-nya tentunya nggak berlaku. Jadi SE 65 masih berlaku untuk pemeriksaan yang kemarin sebelum bulan Februari itu sudah terbit surat perintah pemeriksaan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu adalah pemeriksaan itu berdasarkan penemuan pada bukti yang kuat dan berkaitan, ya, bukti yang kuat dan berkaitan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Banyak yang orang tanya peraturan perundang-undangan bidang perpajakan itu sampai di mana? Nah, kemarin sempat ada yang gugat kalau nggak salah bahwa peraturan perundang-undangan itu hanya sampai dengan PMK atau apa. Tetapi sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa sampai SE kalau nggak salah Mas Adit ya, sampai per pun sepanjang dia mengatur tentang teknik-teknik, metode-metode tentang aturan-aturan perpajakan itu dianggap sebagai peraturan perundang-undangan ya Mas Adit ya, kalau nggak salah ya, sudah ada itu. Ya, Pak. Nanti kita bagikan juga deh itu deh, bahwa kan kemarin ada teman-teman di pengadilan pajak tuh yang sempat pesuar itu, wah nggak boleh ini karena SE itu bukan dasar hukum gitu. Nah, sekarang sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa PER dan SE merupakan definisi dari peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi Bapak Ibu, sekarang ya, let's talk lah, kurangin bicara, kurangin speak up. Yang penting kerjakan saja, yang penting buktikan saja. Begitu juga tim pemeriksa jangan bermacam-macam. Tentunya mereka tentu akan membuktikan berdasarkan bukti yang kompeten ya, kuat dan kompeten. Kemudian pemeriksa tentunya akan mendokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dulu pada waktu saya jadi pemeriksa pajak, yang diajarkan di tiap pelatihan kami adalah kerjakan yang kamu tulis, tulis yang kamu kerjakan. Ya, itu yang diajarkan selalu oleh senior-senior kami tiap kali pelatihan. Kerjakan yang kamu tulis, tulis yang kamu kerjakan. Dua kalimat sakti itu aja udah cukup menjadi dasar kita untuk menjadi pemeriksa dulu. Katanya. Oke, lanjut. Jangka waktu pemeriksaan, silahkan dilanjutkan Mas Adit. Terima kasih. Mas Adit, monggo. Baik, Pak. Izin saya lanjutin. Saya share screen ya? Atau Silakan dari Mas Adit aja. iya, boleh, Pak. Saya share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Izin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yazid.
sebelumnya sampai dalam standar pemeriksaan ya Pak. Dan masuk dalam pasal 6 Bapak Ibu semuanya, di mana jangka waktu pemeriksaan ini berdasarkan PMK terbaru ya, yang baru terbit di 2015 ini, bahwa eh, terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan atau biasa kita dengar dengan singkatan SP2 gitu ya. Kemudian kepada wajib pajak atau wakil atau kita sebagai kuasa misalnya pegawai gitu ya. Surat pemberitahuan pemeriksaan ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Isid juga ada 3 poin ya, ada pemeriksaan lengkap, ada terfokus dan spesifik. Nah ini masing-masing ada di 5 bulan, 3 bulan dan 1 bulan. Kemudian ada pemeriksaan dakon ada 10 HK gitu ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian eh, masuk dalam poin pemeriksaan untuk tujuan lain, ini paling lama surat pemeriksaan pemberitahuan sampai dengan eh, lembar hasil pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan ini adalah 4 bulan Bapak Ibu semuanya, di mana terhitung masih sama juga sejak surat pemberitahuan disampaikan kepada wajib pajak gitu ya. Di mana poin-poin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya yaitu jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17B di Undang-Undang KUP, di mana jangka waktu penghapusan eh, NPWP juga sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 7 di Undang-Undang KUP, kemudian jangka waktu pencabutan PKP dan jangka waktu lainnya. Kemudian poin penting lagi yaitu terkait dengan wajib pajak untuk yang migas gitu ya. Jangka waktu pemeriksaan atas pajak penghasilan minyak dan gas bumi gitu ya, K3S migas dengan kontrak kerja sama dengan pengembalian biaya operasi gitu ya. Itu mengikuti ketentuan yang diatur dalam PMK mengenai pedoman pelaksanaan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja migas dan gas bumi serta perubahannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi khusus poin-poin yang tadi disampaikan itu mengikuti dengan PMK yang ada gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian ada permohonan penghentian atas pemeriksaan yang melewati jangka waktu pemeriksaan. Ini ada putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung nomor 1633 garing B garing PK garing PJK garing 2024 sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah gitu ya. Dan juga eh, menginformasikan atau memberitahukan terkait dengan pemeriksaan yang melampaui jangka waktu tidak dapat didasarkan dasar hukum untuk menghentikan pemeriksaan dan atau membatalkan SKP sepanjang SKP tersebut diterbitkan masih dalam jangka waktu kewenangan penerbitan selama 5 tahun. Jadi ada beberapa eh, mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar ada yang melakukan misalnya gugatan atau upaya hukum gitu ya terkait dengan jangka waktu. Nah, ini ada putusan peninjauan kembali gitu ya, Bapak Ibu, yang menyampaikan informasi pada poin 1 tersebut gitu ya. Kemudian ada SKP dapat ini typo ya, dibat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh DJP jika SKP surat ketetapan pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa menyampaikan SPHP atau Bapak Ibu ya atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau closing gitu ya. Kemudian untuk tujuan pengaturan jangka waktu pemeriksaan
dan perpanjangan yang digunakan sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen sehingga dapat mengukur kinerja pemeriksaan pajak dan kegiatan pemeriksaan pajak ya. Ini ada beberapa poin-poin di undang-undang, ini bisa Bapak Ibu baca. Ini kewajiban pemeriksa dan hak wajib pajak. Ini biasanya bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang menghadapi proses pemeriksaan gitu ya, sedang menghadapi proses pemeriksaan, kemudian sudah menjalankan kick off gitu ya, sudah menjalankan kick off. Ini biasanya dari tim pemeriksa akan menyampaikan eh, beberapa hak dan kewajiban gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini kewajiban dari pemeriksa memperlihatkan tanda pengenalnya, kemudian ada meminta menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada eh, wajib pajak gitu ya. Kemudian memperlihatkan surat perubahan jika memang ada perubahan, Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu eh, yang terbiasa menghadapi proses pemeriksaan dan menghadapi beberapa perubahan atau mengalami beberapa perubahan tim pemeriksa gitu ya. Biasanya eh, di situ disampaikan juga. Kemudian ada mengembalikan ini biasa ya. Kemudian hak dari eh, wajib pajak ini meminta pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenalnya, meminta pemeriksa pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan gitu ya, SP2 gitu ya. Kemudian eh, meminta pemeriksa pajak memperlihatkan surat perubahannya jika memang ada surat perubahan, Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga memperlihatkan atau menyampaikan dan atau memberikan buku, catatan dan informasi apapun ya, termasuk data elektronik gitu ya, misalnya terkait eh, rekening bank misalnya dan lain sebagainya. Itu dalam pembahasan temuan sementara tadi yang disampaikan Pak Yazid ya. Perbedaannya akan ada pra SPHP gitu ya. Pra SPHP. Dan beberapa informasi yang didapat dari beberapa tim pemeriksa akan di diformalkan gitu ya, akan di apa namanya dituangkan dalam berita acara gitu ya. Ini ada juga kewajiban merahasiakan kepada pihak lain. Nah, ini ya. Jadi informasi yang didapat tidak akan disebarluaskan oleh tim pemeriksa. Kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan tujuan pemeriksaan, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran. Jadi Bapak Ibu masih memiliki kesempatan gitu ya. Jika memang ada apa namanya ada informasi yang memang dari Bapak Ibu sudah menyadari bahwa ada kesalahan gitu ya. Misalnya ada eh, double book gitu ya, double audit misalnya gitu ya. Kemudian dari sisi hak dari wajib pajak ini meminta pemeriksa untuk memberikan penjelasan tadi ya, menerima pemberitahuan tertulis atas tornya ya dalam jangka waktunya pemeriksaan dilakukan dengan tipe pemeriksaan terfokus atau apabila ada perubahan gitu ya. Kemudian membahas pra temuan sementara gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menerima daftar temuan yang dituangkan dalam SPHP. Kemudian menghadiri pembahasan akhir hasil wajib pajak eh, yang sudah disampaikan gitu ya. Menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan dalam hal misalnya Bapak Ibu ternyata menerima bukti permulaan gitu ya atau eh, pemeriksa dalam hal pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan kepada wajib pajak dalam hal pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan kembali gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian eh, hak dari wajib pajak menerima surat pemberitahuan penangguhan pemeriksaan jika memang pemeriksaannya dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan dalam proses bukti permulaan. Kemudian mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan. Ini biasanya akan dibahas dalam wilayah Kanwil gitu ya, Bapak Ibu. Ini kewenangan, nih hampir mirip juga ya, Bapak Ibu. Baik, lanjut ke dalam pasal 9, Bapak Ibu. Ini ada SP2 surat perintah pemeriksaan. Ini dilaksanakan oleh tim pemeriksa yang ditunjuk berdasarkan surat perintah pemeriksaan. Kemudian jika memang ada perubahan gitu ya, jika ada perubahan maka akan di apa namanya ditunjuk kembali eh, tim dari kantor pajak dan pastinya setelah itu akan disampaikan kepada wajib pajak gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan, eh, tanggal penyampaian SPM tadi, surat SP2 tadi, itu dianggap sebagai tanggal dimulainya pemeriksaan, Bapak Ibu. Jadi biasanya tanggal SP2 misalnya tanggal 1, kemudian disampaikannya misalnya tanggal 5. Nah, tanggal mulainya pemeriksaan itu bukan tanggal 1 ya, tapi tanggal disampaikannya. Tanggal disampaikannya atau dimulainya pemeriksaan itu dimulai yaitu terkait dengan kapan disampaikannya kepada Bapak Ibu semuanya sebagai wajib pajak. Kemudian khusus pemeriksaan untuk menguji kepatuhan tipe terfokus ini ada tornya di mana SP2 tersebut disertai pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam SPT atau SPOP dan atau kewajiban tertentu yang akan dilakukan pemeriksaan. Jika memang ada perubahan pos disampaikan secara tertulis kepada wajib pajak atau wakil gitu ya. Tidak disampaikan secara langsung, surat surat dapat disampaikan kepada kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah apa namanya menjadi wakil ya dari wajib pajak, disampaikan secara langsung. Kalaupun tidak langsung tadi ya bisa pos atau jasa pengiriman lainnya. Kemudian setelah surat pemberitahuan disampaikan, wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT pembetulan gitu ya. Itu sebagaimana dalam Undang-Undang KUP di pasal 3 maupun di pasal 8. Kemudian surat pemberitahuan tersebut yang telah disampaikan, jika wajib pajak tidak di tempat, maka pemeriksaan tetap dilakukan jika ada pegawai wajib pajak yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, kemudian bisa juga pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ini pertemuan dengan wajib pajak jika memang terdapat penolakan atas surat eh, pemberitahuan pemeriksaan tersebut, bisa disampaikan secara langsung, kemudian atau tidak langsung tadi ya. Jadi penolakan membantu pemeriksaan atau penolakan menerima surat pemberitahuan. Jika memang ada wajib pajak yang bisa juga ya, Bapak Ibu, itu menolak menerima surat tersebut. Atau wajib pajak dianggap menolak dilakukan pemeriksaan. Jadi nantinya akan ya meminta untuk menandatangani surat penolakan atas pemeriksaan tersebut, ataupun kalau memang menolak juga menandatangani, maka pemeriksa membuat berita acara penolakan gitu ya, membantu pemeriksaan yang ditangani oleh tim pemeriksa. Jika memang tidak mau menerima surat SP2-nya, kemudian tadi sudah coba diakomodir untuk membuat surat penolakan. Jika memang tidak mau menandatangani, ya
akan ada berita acara atas penolakan gitu ya. Kemudian pertemuan dengan wajib pajak ini kick off meeting dengan tim pemeriksa ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pertemuan dengan wajib pajak ini dengan adanya kemarin di masa-masa COVID ya ini bisa juga dilakukan secara daring gitu ya. Daring ataupun luring datang langsung kepada kantor dari wajib pajak. Kemudian nanti prosesnya akan menyampaikan tadi ya kewajiban hak dan kewajiban dari masing-masing juga. Kemudian setelah itu dalam pertemuan kick off ini biasanya hanya hanya pertemuan awal namanya juga kick off meeting. Biasanya tim pemeriksa akan menanyakan misalnya proses bisnisnya, kemudian perusahaan Bapak Ibu ini melakukan transaksi jual beli apa gitu ya. Kemudian supplier terbesarnya dari mana atau customer terbesarnya dari mana misalnya gitu ya. Kemudian kapan berdiri dan lain sebagainya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan dalam kick off meeting gitu ya, dalam pertemuan pertama untuk nantinya dituangkan juga dalam berita acara Bapak Ibu. Di dalam berita acara hasil pertemuan yang ditandatangani dengan oleh wajib pajak dan juga dari tim pemeriksa juga ya. Nah ini eh, lanjutan juga pertemuan dengan wajib pajak yang intinya melakukan apa namanya eh, diskusi awal ya dengan pembahasan tadi. Kemudian biasanya juga dalam kick off meeting akan disampaikan juga permintaan data dan dokumen ya Bapak Ibu ya. Jadi pemeriksa dapat meminjam atau meminta buku catatan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan dari penghasilan Bapak Ibu, kegiatan usaha, objek yang terutang, dan tujuan-tujuan lain dalam menunjang proses pemeriksaan ini. Eh, Nah, dengan adanya korteks tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yasid, memang pemeriksaan ini akan cukup efektif dan efisien. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah merasakan ada pemeriksaan yang kadang biasanya orang menyebut ulang tahun gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapati proses pemeriksaan 2000 berapa misalnya 2021 atau 2022 ya. Pemeriksaan khusus ini sampai detik ini belum ada informasi lebih lanjut terkait misalnya temuan sementara atau misalnya bahkan SPHP gitu ya. Itu dengan adanya Cortex harusnya setelah adanya terbit PMK ini di bulan Februari ya, Januari atau Februari, ini maka akan cukup cepat gitu ya, akan cukup cepat dari proses permintaan sampai dengan nanti sudah ada peringatan satu, peringatan dua gitu ya, dan lain sebagainya. Dan korespondensi juga harusnya lebih lebih cepat gitu ya. Nah, ini buku catatan dan dokumen. Nah, pemeriksaan juga biasanya nanti akan ke lokasi Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi juga apakah benar misalnya di SPT Bapak Ibu salah satunya ada mesin produksi yang cukup besar misalnya untuk memproduksi apa namanya barang jualan Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu juga biasanya akan diverifikasi, kemudian melakukan wawancara atau interview ke dalam perusahaan Bapak Ibu biasanya ke key person beberapa orang, misalnya di eh, divisi Exim misalnya atau divisi eh, manajer finance-nya misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini masih sama. Nah, kemudian pemeriksa menguji kepatuhan atas WPOP usaha atau pekerjaan bebas ya dalam dan WP badan jika memang wajib pajak memenuhi sebagian atau tidak sama sekali atas buku catatan dan dokumen atau data elektronik yang diminta, tapi wajib pajak tidak semuanya
disampaikan gitu ya. Padahal sudah diminta misalnya, bagaimana tim pemeriksa melakukan atau menentukan eh, berapa PPh terutang atau pajak yang harus dibayar atau memang sudah cukup gitu ya. Maka jika iya, maka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan bukti yang kuat dan relevan ini dan berkaitan juga. Jika enggak, jika tidak, maka akan dihitung secara jabatan dan nantinya secara jabatan ini nantinya akan ada sanksi 50% gitu ya. Kemudian yang ditanggapi juga pos-pos tertentu saja gitu ya. Kalau memang tidak dapat dihitung ya, ini tidak ada data sama sekali gitu ya. Diminta misalnya apa ya, rekening koran, GL nggak dikasih misalnya, kemudian eh, apalagi kalau ada audit report nggak dikasih misalnya, terus eh, apapun lah gitu ya, itu maka biasanya akan ada usulan bukper jika ada indikasi memang tindak pidana gitu ya. Kemudian lanjut di pasal 12 ini untuk tujuan lain ya. Biasanya nanti wajib pajak memberikan masih hampir mirip juga wajib pajak yang pada intinya apakah memberikan sebagian atau tidak memberikan seluruh dokumen gitu ya. Di mana pada ujungnya maka bisa jadi akan dikenakan secara jabatan atau menolak atau tidak dipertimbangkan atas suatu pelaksanaan hak dan kewajiban berpajak. Nah, bagaimana perhitungan secara jabatan dalam pasal 13 di PMK ini, di mana kondisi-kondisi yang dilakukan wajib pajak tidak menyampaikan atau kurang menyampaikan atas data dan dokumen yang diminta. Sehingga tim pemeriksa tidak dapat melakukan pengujian-pengujian yang memang seharusnya dilakukan, maka pemeriksa akan menyampaikan sudah menyampaikan tadi ya surat peringatan baik peringatan satu maupun peringatan dua, kemudian berita acara tidak disampaikannya dokumen-dokumen gitu ya, kemudian jangka waktu terlampaui dari berita acara tersebut eh, yang isinya apakah tidak dipenuhi semuanya, dipenuhi sebagian atau disampaikan seluruhnya gitu ya. Jika terlambat dokumen dianggap ya tidak disampaikan misalnya sudah dikasih jangka waktu gitu ya. Nah, ini sudah masuk dalam proses penyegelan ya. Karena memang ada beberapa indikasi yang memang misalnya ada ruangan khusus yang ternyata disembunyikan gitu ya. Ternyata ditemukan oleh tim pemeriksa, maka ini juga ada berpeluang untuk dilakukan penyegelan karena di ruangan tersebut misalnya ada dokumen penting, ada eh, cloud misalnya gitu ya, karena di situ eh, sistem yang digunakan servernya ruangan khusus misalnya gitu ya. Ini masih penyegelan. Nah, ini masuk dalam proses penolakan pemeriksaan di pasal 15 jika memang ada wajib pajak yang menolak gitu ya. Bagaimana mekanismenya ataupun kondisi-kondisinya jika ada wajib pajak yang menolak untuk dilakukan proses pemeriksaan gitu ya. Maka prosesnya eh, menyampaikan pemeriksaan atas surat penolakan tersebut gitu ya. Jadi ditandatangani surat pernyataan penolakannya. Kemudian jika memang surat pernyataan penolakan pemeriksaan juga tidak ditandatangani juga, maka ya pada akhirnya tim pemeriksa akan membuat berita acara penolakan penolakan yang dilakukan oleh wajib pajak gitu ya. Dilanjutkan data dan informasi dari pihak tiga. Ini eh, data konkret banget ya. Kalau ada dari pihak ketiga, misalnya ditemukan misalnya ya, kita melaporkan SPT badan kita
tidak diaudit gitu ya. Tapi dari tim pemeriksa menemukan menemukan bahwa terdapat dokumen audit yang di apa namanya ditemukan dokumen audit yang padahal di SPT badan kita tidak di audit gitu ya. Nah, itu cukup cukup konkret juga dan itu akan jadi bukti yang valid juga ya dari pihak ketiga gitu ya. Nah, ini ada pembahasan temuan sementara Bapak Ibu semuanya, di mana pembahasan temuan sementara ini sebetulnya cukup cukup beberapa wajib pajak yang ditemui itu yang biasa atau terbiasa men- menghadapi proses pemeriksaan biasanya memang ada temuan sementara gitu ya. Tapi temuan sementara di PMK terbaru ini akan dituangkan juga biasanya dalam bisa jadi dalam berita acara gitu ya. Hanya memang dalam temuan sementara ini tidak kemungkinan besar tidak akan apa ya terkunci hanya itu saja, tapi bisa berkembang satu dan lain hal gitu ya. Nah, ini dilanjutkan setelah ada temuan sementara tadi, maka selanjutnya akan lanjut dalam temuan tadi ya, akan dituangkan secara resmi dalam SPHP atau Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, di mana ditanggapi maksimal 5 hari kerja ya sejak tanggal diterimanya SPHP gitu ya. Kalau SPHP-nya diterbitkan Jumat sore gitu ya, Jumat sore ya berarti dihitungnya tetap dari hari Jumat gitu ya. Jumat, kemudian lanjut di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian alurnya masih sama Bapak Ibu dengan PMK sebelumnya di PMK 17 maupun ada perubahan di PMK 184. Itu wajib pajak menanggapi secara tertulis, kemudian disampaikan ke otoritas, ke KPP Bapak Ibu. Selanjutnya akan ada undangan dari tim pemeriksa, gitu ya, dari tim pemeriksa, kemudian eh, akan ada pembahasan di sana dan dituangkan dalam risalah pembahasan. Kalau ternyata wajib pajak tidak menanggapi bagaimana, maka dari tim pemeriksa akan membuat berita acara tanggapan tidak disampaikan gitu ya. Nah, ini dalam uh, pasal 18 Bapak Ibu. Dalam pasal 18 ini disampaikan terkait dengan jika pembahasan sudah dilakukan maka masih hampir sama juga dengan PMK sebelumnya. Ini apakah akan diajukan quality assurance gitu ya ke tim di Kanwil. Jadi masih ada upaya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Namun QA ini atau quality assurance ini hanya apa namanya terlingkup dalam dasar hukum saja gitu ya Bapak Ibu ya. Jika memang ada menurut Bapak Ibu ada indikasi yang memang dirasa kurang atau tidak pas dalam dasar hukum yang menjadi temuan atau dasar temuan dari tim KPP gitu ya. Ini ya, quality assurance ini akan dilakukan oleh tim Kanwil Bapak Ibu gitu ya. Gitu ya. Dan Kanwil ini akan mengikat kepada wajib pajak dan tim pemeriksa gitu ya. Jadi apapun hasilnya jika menerima tim KPP pun harus menerima Bapak Ibu ya gitu ya. Kalaupun menolak ya berarti Bapak Ibu juga harus menerima atas keputusan hal tersebut gitu ya. Jadi setelah proses permohonan gitu ya, setelah proses permohonan ke Kanwil gitu ya. Kemudian Bapak Ibu akan dilakukan panggilan oleh tim Kanwil Bapak Ibu gitu ya dengan
diskusi di sana dan juga diakhiri dengan adanya risalah juga, risalah quality assurance gitu ya, di mana risalah tersebut mengikat kedua belah pihak antara wajib pajak dan juga apa namanya tim pemeriksa gitu ya Bapak Ibu ya. Ini LHP, ini LHP ini biasanya kita bisa dapat hanya hanya di proses banding saja Bapak Ibu ya, laporan hasil pemeriksaan ini. Ini pemeriksaan SKP atau SKP ini PBB ya, PBB jika Bapak Ibu eh, apa namanya eh, menghadapi PBB yang ternyata SKP PBB yang ternyata dibatalkan gitu ya. Ini bisa dibatalkan secara jabatan dengan permohonan pasal 36, kemudian jika dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP ini hampir mirip juga dengan pemeriksaan tadi ya seperti biasa. Jika memang tidak disampaikan SPHP atau pembahasan gitu ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur menyampaikan SPHP sesuai dengan PMK ini. Dalam hal permohonan lebih bayar, jangka waktu 12 bulan penerbitan SKP tertangguh sejak tanggal terbit SKP yang dibatalkan sampai tanggal terbit SK pembatalan atau putusan diterima dari Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Ini pengungkapan ketidakbenaran. Nah, ini jika tadi ya sempat ada poin terkait Bapak Ibu sudah uh, menyadari bahwa ada kesalahan gitu ya. Ini proses pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak. Sepanjang ini ya, ada tanda seru nih, sepanjang pemeriksa pajak belum menyampaikan SPHP, Bapak Ibu ya. Jika sudah menyampaikan SPHP, maka tidak ada peluang ini gitu ya. Tidak ada peluang ini. Ini pengisian SPT dilaporkan dengan tersendiri ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal pengungkapan ketidakbenaran tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSP gitu ya. Tapi kalau ada pembayaran, maka ada SSP pastinya gitu ya, atau e-billing gitu ya. Ini penangguhan pemeriksaan. Tadi sempat juga dibahas bahwa salah satunya terjadi karena ada bukper, ada penyidikan gitu ya, yang diberitahukan secara tertulis surat pemberitahuan pemeriksaan ditangguhan kepada wajib pajak gitu ya. Dan juga buku catatan dan lain sebagainya akan dikembalikan gitu ya dan membuat surat pengembalian tersebut gitu ya. Ini penangguhan pemeriksaan jika pemeriksaan dilanjutkan karena misalnya tadi sempat ada proses bukper atau penyidikan tapi dihentikan gitu ya, atau terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah gitu ya. Ini penangguhan pemeriksaan masih sama dengan poin sebelumnya. Kemudian ternyata ada pemeriksaan ulang untuk poin pasal 25 di mana pajak selain dari PBB ada tambahan jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKP sebelumnya, terbit SKP KBT ya. Kemudian tidak ada tambahan atas jumlah pajak, tidak adanya tambahan atas jumlah pajak dalam SKP sebelumnya, tapi ada perubahan jumlah rugi fiskal misalnya gitu ya. Kemudian ada tambahan atas jumlah PBB yang terutang. Ini penilaian dalam pemeriksaan pajak dalam pos eh, poin pasal 26 ya, Bapak Ibu ya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat melakukan penilaian untuk tujuan perpajakan sesuai dengan ketentuan. Ini penyampaian dokumen terkait dengan proses pemeriksaan ini biasanya disampaikan secara elektronik atau secara langsung gitu ya, atau melalui pos atau ekspedisi lainnya.
Ini contoh format dokumen dari itikat baik pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak tidak dikenai sanksi dalam hal pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar pemeriksaan, dilakukan berdasarkan itikat baik dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini lanjut ke ketentuan peralihan. Ini pemeriksaan eh, terkait dengan pemeriksaan PBB ya, yang dimulai sebelum berlakunya PMK dan belum selesai. Untuk proses penyelesaian pemeriksaannya masih merefer ke PMK sebelumnya, yaitu PMK 17 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada jenis PBB yang dimulai sebelum berlakunya PMK ini dan belum selesai proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan PMK sebelumnya juga di PMK 256. Kemudian ada administrasi pemeriksaan yang dimulai sebelum berlakunya PMK ini dan belum selesai dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 3. Peraturan menteri ini dicabut gitu ya. Ini dari PMK 17 terkait pemeriksaan eh, pajak, kemudian ada PBB gitu ya. Kemudian peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal digunakan yaitu 14 Februari 2025. Baik.